aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami memperkenalkan dari kelompok 1 strategi pembelajaran akan mempresentasikan tentang model pembelajaran STEAM. Sebelum presentasi dilanjutkan, kami ingin mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Boleh dilanjut PPT-nya. Oke, mungkin PPT-nya agak belum tergeser. Saya bacakan saja. Anggota kelompok 1 strategi pembelajaran. Yang pertama ada Mbak Sinta Khairani, yang kedua ada Mbak Tiara Kania Haywana, yang ketiga ada saya sendiri Wafa Zahidah, yang keempat ada Salsabila Lutfiana, yang kelima ada Elinor Agustin, yang keenam ada Fadia Rista Imawati, yang ketujuh ada Marsyanda Salsabila, yang kedelapan ada Anissa Elsa Salwa, yang kesembilan ada Mbak Elin Kartika, yang 10 ada Mbak Sentia Rikmaratri, yang ke-11 ada Mbak Isna Nuryanti, yang ke-12 ada Anissa Rahmawati, yang ke-13 ada Mbak Erza Rahmawati, dan yang terakhir ada dari prodi luar yaitu Mbak Safira Rahmati Laili. Oke, untuk slide yang ketiga, kita di sini akan membahas model pembelajaran STEAM. Apa aja sih yang akan dibahas? Ada pengertian, ada peran orang tua, ada peran guru, ada langkah pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan. Untuk slide selanjutnya, pengertian pembelajaran STEAM bisa dibacakan oleh Mbak Bella. Terima kasih. Baik, Mbak Wafa, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari STEAM. STEAM adalah sebuah singkatan untuk sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Istilah ini diciptakan di Sekolah Desain Pulau Rode atau RISE. Salah satu pendiri awal, Georgette Yachman, yang dikutip dari www.affordablecollectonline.org menyebut STEAM sebagai sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni. Semua berdasarkan unsur-unsur matematika. STEAM adalah sebuah pendekatan atau model pembelajaran yang memadukan 5 disiplin ilmu secara harmonis untuk melengkapi dan sebagai dasar dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dengan pendekatan pembelajaran ini dapat mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. Sudah, Mbak Wafa. Oke, terima kasih Mbak Bella. Untuk yang selanjutnya, bisa di slide. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Sinta, silahkan. Sebelumnya maaf Mbak Erza, ini di saya share screen-nya nggak terlihat. Oh, udah. Baik, terima kasih Mbak Wafa atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Bella, yaitu muatan STEAM pada pembelajaran, artinya pembelajaran yang diberikan pada anak dapat menstimulasi sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, untuk penjelasan dari sains, teknologi, engineering, art, matematik, untuk yang pertama yaitu sains atau sains. Nah, sains ini merupakan proses mencari tahu tentang dunia, yaitu dan cara kerjanya dengan mengeksplorasi, mengumpulkan data, mencari hubungan dan pola,
serta menghasilkan penjelasan dan ide dengan menggunakan bukti. Nah, sains ini erat kaitannya dengan bagaimana seorang anak menemukan sesuatu, mengamati, mengidentifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana mereka berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya, maaf Mbak Erza, slide-nya belum tergeser. Baik, maaf ya Mbak Sinta, mungkin karena terkendala koneksi jadi di saya sudah tergeser, cuma mungkin belum kelihatan di teman-teman ya. Atau mungkin ada teman-teman yang berkenan untuk gantian share screen, untuk bergantian dengan saya, karena mungkin takutnya nanti menghambat buat yang selanjutnya itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi pada pembelajaran anak usia dini, artinya guru dan orang tua dapat mengenalkan teknologi sederhana pada anak dan mendorong anak agar dapat memiliki kemampuan menggunakan dan mengembangkannya berdasarkan kebutuhan, minat, dan idenya sendiri melalui alat dan bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, Baik, maaf sebelumnya saya menghentikan layar sementara karena akan digantikan oleh Mbak Kania. Monggo Mbak Kania boleh. Maaf sebelumnya Mbak Sinta karena menyela. baik untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai engineering. Nah, engineering atau teknik. Teknik merupakan proses merancang alat, sistem, dan struktur yang dapat membantu manusia memenuhi kebutuhannya atau memecahkan masalah. Nah, teknik pada anak dapat distimulasi melalui berbagai kegiatan, yaitu dapat melalui bermain balok, bermain Lego, kardus-kardus, papan-papan, dan lain sebagainya. Nah, dari permainan balok Lego kardus-kardus papan-papan ini, anak dapat menyusun atau merangkai menjadi bentuk mobil atau bentuk lainnya. Dan yang selanjutnya, yaitu mengenai art atau seni. Seni merupakan kegiatan bermain anak dengan memfasilitasi kebebasan pada anak untuk memanipulasi material yang beragam dengan cara yang berbeda pada setiap anak, sesuai dengan imajinasinya dan tidak terstruktur sehingga memungkinkan anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen untuk menghasilkan suatu karya. Contoh dari kegiatan yang bersangkutan dengan seni yaitu seperti menggambar, melukis, serta mewarnai. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai matematik atau matematika.
Nah, dari matematika ini yaitu dapat dengan mengenalkan konsep matematika antara lain tentang besaran yang meliputi berapa banyak atau berapa jumlah, struktur yang meliputi bentuk, ruang yang meliputi sudut dan jarak, serta pola, bilangan, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kegiatan matematika ini yaitu dengan mengenalkan konsep lebih banyak dan lebih sedikit kepada anak. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas penjelasannya. Selanjutnya ada implementasi STEAM yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan teman saya yaitu Mbak Anissa. Untuk implementasi STEAM akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu. Misalnya, materi belajar mengenai alat musik. Bisa berupa gitar, suling, trompet, dan sebagainya. Kemudian, guru menjelaskan mengenai alat musik tersebut dari berbagai sudut pandang, terutama menjelaskan dari sudut pandang dalam STEAM. Contohnya, yang pertama itu ada sudut pandang sains. Misalnya, alat musik yang dipilih adalah gitar. Maka guru akan menjelaskan bagaimana alat musik bisa berirama, serta menjelaskan kenapa alat musik gitar bisa berbunyi, kenapa bunyi do re mi, dan sebagainya. Yang kedua, ada sudut pandang teknologi. Guru akan menerangkan cara membuat alat musik tersebut, jenis gitar klasik atau elektrik, fitur apa saja yang ada dalam gitar, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sudut pandang art atau seni. Guru akan menjelaskan cara membuat gitar, apa saja yang dibutuhkan agar sebuah gitar menjadi indah, dan bagaimana agar gitar bisa enak didengar. Yang keempat, ada sudut pandang engineering. Guru akan mengutarakan cara mengatur sebuah nada agar bisa pas dan tidak false. Yang kelima, ada sudut pandang matematika. Guru bisa menjelaskan menghitung harga bahan material yang dibutuhkan untuk membuat gitar, bisa juga dengan mengukur panjang atau lebar gitar tersebut. Nah, setelah menjelaskan sudut pandang tersebut, ada juga implementasi STEAM di sekolah yang akan dibawakan oleh Mbak Anissa. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Wafa. Untuk implementasi STEM di sekolah itu ada 5. Yaitu, yang pertama, guru harus dibekali dengan baik tentang apa itu STEM. Baik teman-teman, saya lanjutin ya. Untuk implementasi STEM di sekolah itu ada 5. Yang pertama, guru harus dibekali dengan baik tentang apa itu STEM. Yang kedua, siswa harus sering dihadapkan dengan pendekatan STEM agar terbiasa. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan bereksplorasi tentang suatu materi secara berkolaborasi. Yang keempat, sekolah dan pemerintah berusaha melengkapi sarana belajar untuk implementasi pendekatan STEAM. Dan yang kelima, sekolah meringankan atau mensimplikasi perangkat administrasi guru agar lebih fokus dalam pendekatan STEAM.
Perpaduan dari setiap elemen yang ada pada STEAM bisa membuat proses pembelajaran lebih padat dan esensial. Karena dengan pembelajaran STEAM, siswa akan terlatih dalam setiap tindakan tanduknya atau karakternya, yang mana dengan sains siswa akan bisa mengimplementasi pengetahuan pada sebuah keterampilan alat pada teknologi. Teknologi nantinya akan digunakan untuk membuat atau mendesain sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik bisa dipakai untuk menyusun secara runtut, dan matematika sendiri bisa dipakai untuk menganalisis dan mendapatkan pemecahan masalah. Selain itu, pembelajaran STEAM juga bisa menanamkan sebuah pola pikir pada siswa untuk selalu berprioritas pada solusi, inovasi atau pencipta, membentuk kemandirian, berpikir rasional logis, dan paham teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Selanjutnya ada peran guru dalam pembelajaran STEAM yang akan dibawakan oleh Mbak Salsa dan Mbak Elin. Silahkan. Terima kasih Mbak Wafa. Jadi yang pertama, peran guru adalah merancang kegiatan anak. Guru harus mampu merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin. Pembelajaran pada anak di sekolah harus dengan cara yang menyenangkan supaya nanti anaknya juga tidak mudah bosan saat menjalankan kegiatan itu. Yang kedua adalah menyediakan alat, bahan, dan media yang menarik. Guru harus menyiapkan media yang menarik, metode yang tepat, dan pengaturan ruang bermain yang mendukung. Selain itu, guru juga harus memastikan anak berada pada tempat yang nyaman dan juga aman untuk mereka beraktivitas. Pengelolaan kelas juga memungkinkan anak berinteraksi aktif terhadap sesama peserta didik, sehingga terjalin saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mempelajari masalah yang dihadapi dengan sesama teman mereka. Selain itu juga, sarana dan prasarana yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, supaya saat kegiatan nanti dapat menunjang kelancaran kegiatan. Oleh karena itu, alat dan bahan sudah disiapkan pada posisinya masing-masing untuk setiap jenis kegiatan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator atau mendampingi anak. Yaitu guru menyediakan berbagai aktivitas bermain untuk dimainkan anak, memberikan anak kesempatan memilih dan menyalurkan ide kreatifnya, merespon, memberikan penguatan, memberikan tantangan dan memberi semangat kepada anak untuk bermain serta memberi arahan dan pujian atas apa yang anak lakukan dan hasil karya anak. Yang keempat, menginspirasi siswa. Sebagai pendidik perlu menginspirasi siswa untuk secara aktif ikut serta dalam penemuan-penemuan baru dan kemampuan untuk bertahan dalam segala kondisi dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang integratif serta kontekstual. Guru memberitahu siswa bahwa gagal itu sesuatu yang baik karena ada pembelajaran berharga dalam kegagalan yang dibutuhkan untuk mereka berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salsa dan Mbak Elin. Selanjutnya ada peran orang tua dalam pembelajaran STEAM yang akan dijelaskan oleh Mbak Elsya dan Mbak Isna. Baik, terima kasih Mbak Wafa. Di sini, peran orang tua dalam pembelajaran STEAM yang pertama, mengembangkan potensi dan kreativitas anak. Ketika anak mulai menunjukkan kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki, maka orang tua harus memberi dukungan penuh terhadap pertumbuhan intelektualnya. Tumbuhkan keyakinan pada anak bahwa mereka mampu mendapatkan kesempatan dan pengalaman untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu, yang kedua, memotivasi bakat dan minat anak. Ketika anak sudah menunjukkan potensi dan minatnya terhadap sesuatu, maka tugas orang tua harus melakukan atau memberikan motivasi dan arahan agar anak bisa percaya diri atas bakat dan minat yang anak miliki. Lalu, yang ketiga, orang tua sebagai role model. Maksudnya, bagi anak adalah orang tua mereka sendiri karena setiap hari membersamai dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Sebagai model dan teladan bagi anak, maka orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Lalu, yang keempat, mendampingi anak mengakses teknologi. Maksudnya, kehidupan anak usia dini lebih canggih dibandingkan era orang tua zaman dahulu. Mau tidak mau, orang tua harus beradaptasi dan mengikuti tren yang berkembang
pada zaman sekarang. Lalu yang kelima, memberi kasih sayang dengan cerdas. Meskipun anak sudah bisa mengakses berbagai macam teknologi yang canggih, namun jangan sampai mereka kecanduan. Pastikan orang tua tetap mengawasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Lalu yang keenam, membangun momen kebersamaan. Di sini membangun momen kebersamaan artinya orang tua harus bisa membangun, maksudnya bisa meyakinkan anak dan bisa belajar, bisa bekerja sama, bisa bermain dengan anak. Biar anak itu punya rasa sayang dan rasa empati kepada orang tuanya. Terima kasih Mbak Wafa. Baik, yang selanjutnya yaitu memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses belajar. Pada komponen pembelajaran pertama ini, orang tua kurang berinteraksi dengan anak. Kemudian yang kedelapan yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi menggunakan semua panca inderanya. Jadi nanti anak diberikan kesempatan agar ia bermain dan belajar menggunakan permainan yang dapat panca inderanya. Kemudian yang kesembilan yaitu memfasilitasi anak untuk dapat mengungkapkan pemahaman konsep dan menunjukkan keterampilan baru atau perilaku. Yang ke-10 yaitu orang tua memfasilitasi anak untuk dapat memperdalam kepahaman konsep dan menyesuaikan dengan keterampilan praktis dan perilaku. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan bermain. Jadi setiap kegiatan bermain nanti diberikan evaluasi seperti apa yang kurang pas pada anak. Itu. Terima kasih Mbak Wafa. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsha dan Mbak Isna. Selanjutnya, langkah operasional pembelajaran STEAM akan dibacakan oleh Mbak Kania dan Mbak Sentia. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Wafa atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang langkah operasional pembelajaran STEAM. Jadi yang pertama, yaitu langkahnya memulai dengan pertanyaan esensial untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Jadi, pertanyaan esensial itu pertanyaan yang nanti akan membangun topik yang akan disampaikan, yang akan dipelajari, pertanyaan yang menarik untuk siswa. Jadi nanti siswa memiliki gambaran tentang apa yang akan dipelajari selanjutnya seperti itu. Lalu yang kedua, membuat rencana proyek dengan mencari berbagai informasi tentang bagaimana cara penyelesaian proyek yang diberikan, mendiskusikan rancangan tahapan penyelesaian proyek, mencari informasi penyelesaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek. Lalu yang ketiga adalah menyusun jadwal untuk membuat timeline jadwal agar mudah direncanakan, mengatur penjadwalan agar lebih mudah dan terarah. Sudah, terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu monitoring siswa dan kemajuan proyek. Jadi ini siswanya apa yang dilakuin itu dimonitor, tetap diawasi, tidak ditinggal, dan juga kemajuan proyeknya itu juga diawasi. Bagaimana perkembangan siswa dalam menjalani proyek yang mereka lakukan. Lalu yang kelima, menguji dan menilai hasil, menguji dan mengevaluasi produk yang dihasilkan. Apakah memang produk-produk bukan di sini maksudnya bukan produk jualan ya, tetapi produk yang dihasilkan oleh siswa itu apakah proyeknya
bisa memberikan dampak yang positif atau tidak. Selanjutnya yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman selama menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu Mbak Wafa, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sentia dan Mbak Tiara atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran STEAM akan dijelaskan oleh Mbak Erza dan Mbak Fadia. Silahkan. Baik, terima kasih. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran STEAM. Sebenarnya itu karena di tempat yang ada azan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah adanya sudah selesai, jadi saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran STEAM. Jadi teman-teman, untuk kelebihan dan kekurangan STEAM ini sangat banyak. Yang pertama seperti menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, dan keterampilan domain disiplin tertentu. Dari yang tadi ada 5 tadi, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan memicu imajinasi kreatif mereka. Jadi bisa mengetahui dan bisa lebih mengasah pikiran mereka dalam menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga adalah membantu siswa untuk memahami dan mengalami proses penyelidikan ilmiah. Jadi kan berhubung dengan STEAM ini ada sains, ada teknologi, ada engineering, art, dan matematik yang di antara 5 domain itu tadi pasti mengandung unsur-unsur berpikir kritis dan juga penyelidikan antar suatu permasalahan. Jadi nanti secara tidak langsung juga dapat membantu siswa dalam memahami dan mengalami proses pendidikan ilmiah. Lalu yang keempat ada mendorong kolaborasi pemecahan masalah luar siswa di antaranya pengetahuan matematika dan ilmiah tentu saja. Keenam ada membangun pengetahuan aktif dan ingatan melalui pembelajaran mandiri. Yang ketujuh ada memupuk hubungan antara berpikir, melakukan, dan belajar. Yang kedelapan ada meningkatkan minat siswa, partisipasi, dan juga meningkatkan kehadiran siswa dalam pembelajaran. Lalu kekurangan pembelajaran STEAM sendiri ada 4. Di sini kami menyebutkan 4. Pertama, memerlukan banyak waktu jadi dan juga dalam satu bab
yaitu mungkin memerlukan lebih banyak kajian-kajian dan praktek-praktek tertentu. Jadi pembelajaran ini memerlukan banyak waktu. Dan yang kedua ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap kualitas berpikir setiap anak itu berbeda. Mungkin seperti kuantitas mereka dalam berpikir kritis itu tidak bisa disamaratakan ya. Jadi ada yang bisa langsung memahami, ada yang perlu waktu sebentar, ataupun ada yang memerlukan bantuan juga. Jadi sulit untuk menyamaratakannya. Dan yang ketiga ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Seperti yang tadi, kepribadian siswa mungkin akan berbeda-beda, jadi cara mereka menanggapi pembelajaran yang kita berikan mungkin juga berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang mungkin pasif, ataupun lain sebagainya. Dan yang keempat ada ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Jadi karena dalam pembelajaran STEM ini kan ada beberapa topik. Jadi dikhawatirkan nanti kalau misalnya satu kelompok ataupun satu individu diberikan masing-masing satu elemen STEM, cara mereka memahami akan berbeda juga. Jadi juga sama aja, nggak sama rata buat kekurangan pembelajaran STEM ini. Untuk selanjutnya mengenai kesimpulan kekurangan dan kelebihan pembelajaran STEM mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Fadia. Baik. Jadi di sini dapat dikatakan juga jika pembelajaran STEM bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikir. Wawasan siswa menjadi luas, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Siswa mampu berpikir kritis yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21. Kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa bisa lebih efektif. Meskipun kekurangan merupakan pandangan subjektif, tapi dengan adanya pembelajaran STEM bisa membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain, seperti musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain-lain. Hal tersebut berlaku jika elemen art itu dimasukkan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erza dan Mbak Fadia atas penjelasan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada manfaat dan dampak pembelajaran STEM. Untuk manfaat mungkin bisa dibacakan dahulu oleh Mbak Elin Kartika, silakan. Baik, terima kasih Mbak Wafa atas kesempatannya. Maaf sebentar. Baik, untuk manfaat dari pembelajaran STEM yaitu yang pertama, manfaat model pembelajaran STEM bisa diketahui dari kegunaannya untuk menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Karena dengan dasar sains dan karena apabila pembelajaran ini diimplementasikan, siswa kedepannya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan zaman. Karena dengan sains juga dan matematika, siswa bisa mengejar ilmu atau keterampilan yang nantinya ingin mereka capai atau inginkan. Dengan ilmu atau keterampilan yang mereka raih, maka untuk mendapatkan pekerjaan atau memproduksi sesuatu akan jauh lebih mudah. Yang kedua yaitu
Selain itu, dengan memanfaatkan pembelajaran STEAM, guru atau lembaga pendidikan akan membantu kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Karena dengan penerapan pembelajaran STEAM, kita akan meninggalkan pembelajaran rote yang lebih cenderung untuk menghafal dan lebih mengutamakan pembelajaran yang hot, yang lebih berpusat pada pemecahan masalah. Terima kasih Mbak Wafa. Baik, terima kasih Mbak Elin Kartika atas penjelasannya. Selanjutnya untuk dampak STEAM akan dibacakan oleh Mbak Safira, silahkan. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan dampak STEAM, diantaranya siswa selalu termotivasi dalam pembelajaran karena siswa bisa learning by doing, jadi siswa bisa belajar dan mempraktekannya juga. Kemudian fun dan menikmati KBM dalam proses pembelajaran. Ini bisa menghindari KBM yang monoton. Selanjutnya, siswa akan lebih komunikatif sehingga akan ada timbul interaksi dan empati. Kemudian guru senang dan menikmati dalam pelaksanaan pengajaran. Orang tua akan puas terhadap hasil belajar sehingga mereka bisa mengapresiasi terhadap guru atas keberhasilan belajarnya. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Safira. Mungkin sekian dari kelompok 1 atas penjelasannya tentang pembelajaran STEAM. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah baca. Sekian dari saya sebagai moderator. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bapak-bapak.